Salam pemimpin muda Purwakarta. Di sini gue Akmal sebagai moderator Pompa Podcast episode pertama. Dan kebetulan di episode pertama ini kita kedatangan seorang narasumber, teman saya, seorang sahabat saya, yaitu Kang Kevin sebagai Ketua Umum Pompa Angkatan 9. Tapi sebelumnya teman-teman, kita persilahkan Kang Kevin buat perkenalin diri dulu. Mangga Kang. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Kevin Pradipta Wijaya Putra. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta. Kebetulan saya di Pompa menjabat sebagai Ketua Umum Pompa Angkatan 9. Mungkin itu aja Kang Akmal, sudah cukup? Itu aja? Cukup. Oke. Sebagai seorang ketua umum nih, pasti tahu betul dong Pompa itu gimana tuh. Ya, betul. Seluk-beluknya bagaimana. Mungkin teman-teman di sini penasaran. Pasti ada yang belum tahu Pompa itu apa kan? Coba mangga dijelaskan Kang Kevin. Pompa itu apa gitu? Oke. Kita singkat aja ya teman-teman, Pompa itu apa? Forum OSIS MPK Purwakarta, teman-teman. Pompa. Nah, jadi Forum OSIS MPK Purwakarta ini itu isinya ya anak-anak OSIS dari seluruh Purwakarta gitu. Karena kalau kita ambil OSIS kepanjangannya tuh apa? OSIS tuh organisasi siswa intrasekolah gitu. Organisasi siswa intrasekolah. Berarti Pompa tuh meruang lingkupi seluruh pelajar yang ada di Purwakarta, karena pelajar itu termasuk ke dalam bagian dari OSIS kayak gitu. Nah, lalu Pompa sendiri ini itu gimana sih sekarang? Pompa itu sekarang udah bisa dikatakan sebagai pemersatu pelajar yang ada di Purwakarta. Ya walaupun secara realistisnya masih banyak gitu sekolah dari wilayah-wilayah yang cukup jauh belum masuk ke Pompa, tapi ya itu sudah cukup juga gitu, udah cukup banyak yang masuk ke Pompa. Kurang lebih di Pompa Angkatan 9 ini ada 36 sekolah yang udah bergabung dengan Pompa. Dengan total kurang lebih ada 100 pengurus yang udah ikut di organisasi Pompa Angkatan 9 ini. Cukup. Oke, mungkin teman-teman di sini juga penasaran ini. Kan di Pompa 8 Kang Kevin belum nih? Belum kan? Belum. Terus gimana caranya bisa jadi seorang ketua umum Pompa 9 gitu? Bisa diceritain dong? Boleh. Jadi kenapa ya saya tiba-tiba masuk ke Pompa 9 gitu ya. Terus ujuk-ujuk jadi ketua umum gitu. Iya. Ini sebenarnya agak aneh ya. Jadi kebetulan dulu saya tuh pas mau masuk Pompa tuh saya targetnya tuh ke bidang kesenian. Dulu tuh di Pompa 8 tuh ada Senaya ya namanya tuh, kesenian dan kebudayaan. Dulu saya mau masuk ke situ. Tapi ya saya didorong dan juga diberi arahan gitu oleh teman-teman saya juga gitu. Kalau misalnya kenapa nggak jadi ketua aja kayak gitu. Kebetulan kan di internal juga udah jadi ketua BPHPK, terus kenapa nggak sekalian aja gitu jadi ketua juga di Pompa. Ya walaupun memang berat sebenarnya, berat banget, kita jadi mengetuai seluruh pelajar yang ada di Purwakarta. Itu kan bukan sesuatu yang mudah juga bagi saya sendiri. Banyak banget tantangan dan rintangan yang harus saya hadapi gitu. Lalu kenapa saya bisa? Banyak doa dan usaha. Keren. Itu aja sih, banyak doa dan usaha. Bener sih. Bener sih. Doa dan usaha. Sebenarnya duit sih. Enggak, doa, ya. Usaha, ikhtiar, tawakal. Masya Allah. Bener. Duit. Betul. Jadi mungkin teman-teman semua di sini yang pengen jadi seorang ketum di angkatan 10 nanti berarti ya? Ya. Di angkatan 10 bisa nanti tanya-tanya ke Kang Kevin gitu. Gimana cara membuat visi misinya, membuat program kerjanya. Bisa tanya-tanya aja nanti. Buat teman-teman yang mungkin ingin masuk Pompa 10 atau menjadi seorang ketua umum, bisa langsung tanya-tanya aja ke Kang Kevin Pradipta. Nanti Instagramnya ada di sini nggak? Ya, nanti ada di sini. Oke, siap. Oke, lanjut. Nah, Pompa ini berarti kan bahasanya apa ya? Sebagai pengurus dan pelajar Purwakarta itu anggotanya. Iya, betul. Berarti sudah menjadi kewajiban buat pengurus tuh membuat suatu program kan? Program untuk anggota-anggotanya. Nah, yang mau saya tanya ini, program kerja Pompa tuh apa aja sih? Oke, program kerja Pompa berarti angkatan 9 ya? Ya, angkatan saya ya. Kita kebetulan baru dilantik dari bulan Februari. Februari. Nah, lalu kita juga udah netapin tuh apa aja program kerja yang akan kita lakukan selama satu periode ke depan gitu. Nah, adapun telah teridentifikasi oleh Pompa dari angkatan 7, 8 dan hingga 9 itu mengenai 4 tujuan pelajar Purwakarta. Dan kebetulan di Pompa 9 ini udah diidentifikasi, disurvei dan dianalisis.
Yang pertama itu tujuan pelajar itu mereka mau kuliah. Yang kedua mereka mau kerja. Yang ketiga mereka mau berwirausaha. Dan yang keempat mereka itu ingin menikah. Tapi setelah kita lihat database, setelah kita survei itu rata-ratanya yang paling banyak tuh pengennya ke kuliah dan ke kerja. Sedangkan yang ke nikah tuh paling sedikit. Jadi apa sih program kerja yang akan kita lakukan untuk 4 pelajar itu? Yang pertama kita bikin yaitu temanya Education Expo. Contoh kegiatannya apa? Kita kemarin udah berhasil bikin kegiatan FOMPA Tryout UTBK yang ditargetkan khusus untuk kelas 12. Tapi bukan untuk kemungkinan kelas 10 dan kelas 11 kemarin gak ikut ya. Ada kok yang ikut juga. Tapi kenapa kita targetkan untuk kelas 12? Jadi UTBK itu sendiri itu merupakan ujian untuk kakak kelas kita itu rata-rata yang dimana mereka tuh akan memasuki perguruan tinggi negeri. Salah satu jalurnya itu ya melalui itu ujian UTBK itu. Nah jadi kenapa enggak gitu kita support dan kita fasilitasi kelas 12 itu para pelajar Purwakarta itu yang mereka emang mau untuk ikut tryout UTBK ini. Karena ya dimana lagi tryout yang secara tatap muka langsung. Kemarin kita udah laksanain di Teras Boneng dan juga kita didukung juga oleh Dispora juga kepemudaan, dan itu salah satu contoh program kerja kita. Lalu program kerja yang lainnya kita ada contoh dari FOMPA 7 dan FOMPA 8 itu ada kegiatan performance itu lomba volley, dan juga ada FFC itu FOMPA futsal competition, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin segitu aja sih. Saya kalau disebutin banyak banget ya. Banget. Nih yang tadi kan kuliah. Coba yang kerja itu contoh programnya apa tuh yang kerja? Oke, yang kerja itu sebenarnya contoh program kerjanya apa ya? Ini kita udah sempet coba diskusi mengenai yang kerja tuh sebenarnya pengen kayak gimana sih program kerjanya. Sebenarnya kalau dikasih tahu agak spoiler juga ya. Spoiler ya? Iya, agak spoiler. Mungkin kayak trailernya gitu. Oh, trailernya aja ya. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan. Oke. Di mana pelatihan-pelatihan ini yang akan memberikan sertifikasi untuk para peserta yang ikutan, di mana diharapkan sertifikat-sertifikat yang mereka ikuti dari kegiatan ini tuh bisa berguna guna mereka melamar kerja di waktu nanti kayak gitu. Kemudian untuk wirausaha nih, dari bayangan saya mungkin untuk wirausaha ini akan kayak collab gitu nggak sih? Kayak mungkin pelajar Purwakarta yang punya usaha bisa collab, bisa dibantu dengan FOMPA gitu ya. Kan? Atau mungkin pelatihan-pelatihan yang sebagainya gitu. Bisa. Gimana tuh yang wirausaha? Untuk yang wirausaha sendiri itu kita ada kegiatan sebentar lagi ya. Ini contoh kegiatan wirausaha yang kita lakukan dari FOMPA sendiri ya, bukan untuk pelajar tapi dari FOMPA-nya sendiri. Itu kita ada kegiatan FOMPA Ramadan Market. FOMPA Ramadan Market ya kita itu kegiatannya ya menjual takjil, tapi ada juga nanti kegiatan yang sosialnya itu berbagi takjilnya juga ada. Nah, lalu untuk pelajar Purwakartanya yang bukan yang untuk pelajar Purwakartanya itu contohnya apa dari bidang wirausaha. Nanti kita akan adakan FOMPA Education Expo, webinar kewirausahaan. Nanti kita undang narasumber-narasumber yang kece banget lah pokoknya. Mungkin itu sih. Nah, yang terakhir nih. Oke. Yang saya penasaran. Oke, boleh. Yang menikah itu gimana programnya tuh? Oke, ini yang menikah tuh sebenarnya banyak simpang siur ya. Kayak A, B, C, D, ya, banyak banget gitu, banyak banget pandangan, banyak banget tanggapan gitu dari yang lain. Lalu kita apain nih sebenarnya yang pelajar yang mau nikah tuh? Program kerja dari FOMPA tuh bukan kayak simulasi mereka menikah. gladi gitu enggak gitu. Tapi mengenai sebenarnya apa sih yang mereka belum persiapkan ketika mereka akan menikah. Karena ketika ada pelajar yang ingin menikah, kita kan perlu cari tahu dulu kenapa mereka akan menikah gitu. Apakah memang itu adat istiadatnya atau memang ada perjodohan atau paksaan dari orang tua. Itu kan kita tidak tahu juga gitu. Tapi yang jelas kita bukan simulasi menikah mereka itu seperti apa, tapi kita fasilitasi mengenai apa yang mereka belum persiapkan. Contohnya kesiapan mental. Karena dalam ketahanan rumah tangga tuh kesiapan mental tuh bukan sesuatu yang enteng gitu. Betul. Ini kan janji suci sehidup semati gitu. Oke, jadi bukan sesuatu yang mudah gitu yang harus dilaksanakan apalagi yang baru lulus gitu. Jadi ya harus dipersiapkan lah, apalagi dari segi materi juga kan masih harus dipersiapkan juga seperti itu. Jadi yang kita persiapkan hal-hal yang seperti itu ya.
Berarti untuk yang menikah ini lebih ke materi nggak sih? Iya, lebih ke materi juga. Jadi ya mereka bisa ikut ke yang kewirausahaan juga, yang ke kerja juga. Jadi semuanya saling terkoneksi. berarti pompa ini benar-benar jadi apa ya bahasanya? Pelopor gitu ya. Ya, pelopor ini hal yang baru sebenarnya. Hal yang baru gitu untuk pelajar Purwakarta dan apa ya bahasanya? Pompa ini benar-benar manfaatnya untuk seluruh pelajar Purwakarta. Jadi kan betul tuh kata Kang Kevin tadi tujuan pelajar Purwakarta tuh beda-beda. Isi kepala pelajar Purwakarta tuh beda-beda. Ada yang mau kuliahnya pun ada yang mau di sini. Ya, banyak banget. Atau mungkin ada yang mau kedinasan kan? Banyak. Kemudian yang kerja ada yang mau kerja di bagian ini dan itu semua dapat disediakan oleh Pompa kan? Insya Allah. Dapat difasilitasi oleh Pompa, insya Allah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pelopor nih, bagaimana nih cara Pompa gitu menjadi pelopor dan menginspirasi bagi pelajar Purwakarta tuh gimana nih? Dari kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat dan mempersatukan pelajar, itu kita sudah menjadi pelopor. Karena kita ambil contoh deh, karena kebetulan di Pompa Angkatan 9 ya kita kena pandemi lah ya, istilahnya kita belum banyak kegiatan yang memang fisik secara langsung kayak FFC performance beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi kalau kita ambil contoh dari kegiatan Pompa secara garis besar gitu, FFC itu kegiatan yang pelopor banget kan, mempersatukan pelajar dari ribuan pelajar tuh ikutan lomba gitu. Wah, kami banget futsal gitu. Ya solidaritas lah, makin solid pelajar Purwakarta. Itu kan suatu hal yang apa ya, mempersatukan juga gitu. Seperti itu. Udah cukup itu aja untuk sih. Yang pelopor itu ya? Iya. Jadi memang Pompa ini betul-betul pelopor ya, betul ya? Ya emang ya harusnya seperti itu. 100 orang yang berbeda-beda dari beda-beda sekolah, beda-beda pemikiran dapat disatukan di Pompa, kemudian diimplementasikan pemikiran mereka melalui program kerja. Kan ada 4 departemen, SDM, POK, Wirausaha dan Humas. Nah, dari 4 ini kan beda-beda programnya, tapi akan nyambung ke 4 tujuan pelajar tadi kan? Iya, harus nyambung. Dan diketuai oleh Kang Kevin ini gitu kan? Iya. Bisa dibilang Kang Kevin ini bahasanya apa ya? Pelajar nomor 1 di Purwakarta. Waduh. Ya, tingkat SMA maksudnya. Oke. Ya, betul-betul menginspirasi gitulah. Kan, tapi gini Kang, program kerja nih, pasti ada aja nggak sih yang nggak setuju? Banyak ya? Banyak. Kayak contoh kita buat program tentang seminar teknologi deh. Pasti ada aja kayak, ngapain sih gitu kan? Gue nggak mau ke teknologi gitu kan? Yeah. Nah itu gimana sih caranya Pompa jika ada pelajar yang tidak setuju gitu dengan suatu program kerja yang Pompa laksanakan gitu? Itu gimana? Begini, tidak setuju tuh karena ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama itu memang dia bukan bakat dan minatnya di situ, atau mungkin yang kedua ya memang dia kurang support aja ya. Kalau emang kurang support itu memang kita harus rangkul ya, karena dari 100 pengurus Pompa itu kan ada ya banyak banget lah beda-beda sekolah, itu ya harus dirangkul orang-orang yang seperti itu. Dan juga perlu dicari tahu juga sebenarnya bakat dan minatnya dia itu kemana. Karena kalau misalnya emang dia bukan passionnya di situ, ya berarti emang itu dia bukan pasarnya kegiatan kita. Dia bukan targetnya kegiatan kita. Ketika kita bikin kegiatan yang berhubungan dengan teknologi, tapi dia bakatnya bukan di situ, minatnya bukan di situ, ya berarti kita salah. Kita salah bikin kegiatan. Betul. Antara salah bikin kegiatan atau yang kedua emang dia bukan pasar kita, dia bukan targetnya kita. Seperti itu. Jadi ya perlu dicari tahu juga gitu. Apakah memang ternyata bakat dia bukan di situ, ternyata bakat dia adalah di futsal. Maka ya kita harus cari juga gitu orang-orang yang lain gitu juga apakah memiliki bakat dan keinginan yang sama seperti itu. Karena kalau misalnya memang punya tujuan yang sama, keinginan yang sama, ya itu gak akan jadi suatu permasalahan. Ketika misalnya Kang Akmal hobi di teknologi dan saya hobi di futsal, ya ketika Pompa bikin kegiatan untuk saya saja, futsal saja, berarti ya memang itu pasarnya bukan Kang Akmal seperti itu. Tapi ketika kita satu hobi, misalnya saya hobi bermain musik dan Kang Akmal juga hobi bermain alat musik, lalu ketika datanglah Pompa buat kegiatan yang berhubungan dengan musik, maka kita menjadi targetnya, kita menjadi pasarnya, dan kita akan menyukai untuk ikut kegiatan seperti itu. Mungkin itu sih.
Jadi salah Oke. pasar atau salah pemikiran. Berarti itu buat yang nggak suka ya atau yang nggak Ya, setuju. kalau yang buat gak setuju Nah. gak suka gitu. Misalnya nih ada pelajar Purwakarta yang punya aspirasi atau saran buat Pompa, buat kayak saya ini pelajar ya, pelajar anggota OSIS gitu. Jadi bukan pengurus OSIS. Saya tuh pengen buat suatu program. Program contohnya yaitu adalah program apa ya? Mungkin bulu tangkis lah. Oke, bulu Bulu tangkis. tangkis kan itu jarang tuh. Tapi saya mau tuh. Saya mau. Itu saya gimana caranya kasih saran tuh kemana gitu Kang? Oke. Dari Pompa sendiri itu kita ada yang namanya pengurus wilayah dari beberapa wilayah Purwakarta. Kan kita ada 17 kecamatan ya. Karena agak susah juga ketika Pompa yang isinya hanya 100 pelajar itu menaungi 17 kecamatan yang luasnya luas banget. Jadi kayak ya susah aja gitu. Kita ambil contoh di wilayah 3 itu di Purwakarta berarti ya. Kang Akmal, saya itu di Purwakarta. Nanti dari Pompa sendiri itu dari pengurus wilayah 3 akan mengadakan rapat untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah 3 untuk pengurus OSIS-nya saja terutama ya. Nah, dari pengurus OSIS-nya itu kita akan kumpulkan aspirasi-aspirasi. Kita akan berdiskusi sebenarnya wilayah 3 tuh maunya apa. Ketika ternyata memang setelah kita diskusi, kita kumpulkan semuanya dan ternyata wilayah 3 tuh rata-rata memang pengennya tuh ada kan lomba bulu tangkis. Ya. Maka ya kita bikin lomba untuk wilayah 3 aja gitu. Wilayah 3 bulu tangkis aja kayak gitu. Itu nggak akan jadi masalah. Jadi Kang Akmal bisa keluarkan aspirasi-aspirasi Kang Akmal, keluarkan ide-ide Kang Akmal itu dari rapat-rapat wilayah yang emang udah kita Pompa jadwalkan mengenai kapan-kapannya itu. Dan insya Allah rencananya akan dirutinkan. Ya kita lihat nanti lah berhubung situasi apakah memungkinkan atau enggak. Oke, berarti per wilayah ya bisa ya? Bisa per wilayah. Tapi ternyata kalau misalnya kayak gini, mohon maaf ya Kang Akmal motong. Misalnya di wilayah mana ya? Pleret misalnya, di wilayah Pleret. Ternyata di wilayah Pleret juga sama hobinya badminton. Ternyata di wilayah Wanayasa juga sama badminton. Maka itu nggak menutup kemungkinan untuk satu Purwakarta kita adakan lomba badminton khusus pelajar Purwakarta. Itu nggak menutup kemungkinan. Bisa wilayah saja, bisa seluruh Purwakarta. Tapi kita harus survei dulu, kita harus rapat dulu, kita harus cari tahu dulu apakah bakatnya sama, apakah tujuannya sama, apakah minatnya sama, seperti itu. Oke, ngerti. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya saran gitu buat Pompa bisa diajukan melalui pengurus OSIS internalnya ya. Iya, dari proses internal. Kemudian nanti pengurus OSIS internalnya akan disampaikan ke rapat wilayah. Jadi Akang Teteh jangan ragu, jangan takut kalau misalnya punya saran atau kritik pun mangga ya. Boleh. Boleh ya mangga gitu. Disalurkan melalui pengurus OSIS internal tadi kemudian ke rapat wilayahnya. Kritik yang Membangun, jangan kritik yang menjatuhkan itu aduh kacau juga ya. kacau sih itu ya. Kacau. Oke. Mungkin ini terakhir nih. Oke. Terakhir. Sebagai seorang ketua umum gitu. Pasti paham lah pelajar Purwakarta kayak gimana gitu. Ya. Pesan-pesan gitu. Atau apa ya bahasanya? Ya pesan lah buat pelajar Purwakarta gitu. Dalam masa pandemi kayak gini dan kita online kan dari dan sebagainya, mungkin ada pesan-pesan nggak dari Kang Kevin buat teman-teman semua gitu? Sebelum puasa sucikan diri, sucikan hati. Asik. Gitu. Sama tadi ya duit Duit apa? doa, usaha, Ikhtiar, ikhtiar, tawakal. Ya, itu duit harus tetap ya. Udah Itu aja. Gitu aja. Sucikan diri, sucikan hati. Dan Dan juga lagi puasa ya. Ya bentar lagi puasa sama istilahnya apa ya? Ya tugas-tugas harus tetap dikerjain lah istilahnya. Ya saya nggak bisa bikin kata-kata yang bagus, mungkin belum waktunya untuk saya Tapi bikin kata-kata yang bagus. puasa mah libur gak sih? Puasa belum tahu ya, kita belum ada info Belum ada lagi. pengumuman ya? Teman-teman juga belum ada kan pengumuman kan? Ya, puasa Ya. apakah nanti Pompa ada kegiatan? Wah. Ya, jangan spoiler dulu Jangan lah. spoiler, nanti ada lah ya. Ya, insya Allah lah. Stay tune aja di IG Pompa. Ya, Jangan lupa follow tuh. Udah 5.000 followers kan. alhamdulillah. Harus puluhan ribu nih kan. Harus satu. Harus seluruh pelajar Purwakarta follow kan ya. Oke, mungkin segitu aja nih. Ya cukup lah ya, Cukup udah ya. banyak ya. Asal udah banyak tentang apa Pompa gitu. Mungkin kalau mau nanya-nanya lagi bisa dicek aja di IG Pompa. Di situ banyak tuh penjelasan tentang Pompa, program kerja Pompa apa aja gitu. Dan sekian dari saya. Oke. Terima kasih Kang Kevin nih
waktunya. Terima kasih juga Terima Amal. kasih juga. Oke, mungkin cukup segitu Pompa Podcast episode pertama. Terima kasih. Kami berdua izin pamit undur diri. Salam pemimpin muda Purwakarta.